kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Sumatera dan Kalimantan sejak sebulan lalu belum juga tertangani. Kesehatan warga kian terancam akibat kabut asap tersebut. Di Pekanbaru Riau, indeks standar pencemaran udara terus menunjukkan angka mengkhawatirkan. Melihat kondisi itu, Presiden Joko Widodo seharusnya segera menetapkan bencana asap dan kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Dengan penetapan status itu, upaya memadamkan api dan menyelamatkan penduduk dari kepungan asap bisa lebih optimal. Lambatnya pemerintah pusat menetapkan status bencana asap berbuntut panjang. Petaka asap semakin memprihatinkan karena daerah tidak punya banyak dana dan tenaga untuk memadamkan api. Entah apa yang ditunggu Presiden Jokowi. Presiden lupa bahwa semakin lambat bertindak, semakin banyak korban jatuh. Di Riau, sudah lebih dari sebulan anak sekolah diliburkan. Sepanjang September lalu, total korban akibat asap di 6 provinsi mencapai 272.000 orang. Presiden Jokowi semestinya mengerti bahwa kunjungan seremonial ke lokasi kebakaran lahan tidak menyelesaikan masalah. Apa yang telah Jokowi lakukan selama ini dengan mengerahkan lebih dari 3.700 tentara, hampir 8.000 polisi, dan 4 pesawat pengebom air di Indonesia terbukti tidak cukup. Bahkan catatan Global Fire Emission Database NASA menunjukkan kabut asap buatan Indonesia kali ini merupakan bencana terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Lalu, tunggu apa lagi Pak Presiden? Pemirsa, selama ini penanganan kebakaran hutan di Indonesia banyak tertolong dengan datangnya musim hujan. Selama musim hujan berlangsung, kebakaran padam dan tidak ada lagi antisipasi kebakaran hutan. Tapi ketika kemarau tiba, kebakaran kembali terjadi dan polemik pun dimulai kembali. Tahun ini harapan datangnya musim hujan mesti tertunda. El Nino diperkirakan bakal memperpanjang musim kemarau dan baru Desember nanti turun hujan. Untuk membahas hal ini, hadir di studio Berita 1 Yunus Subagio, Deputi Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan nanti melalui sambungan telepon, kita juga akan bergabung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk memberikan komentar, saran, ataupun pendapat lewat SMS ke nomor 0811 833 5551. Atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311 tertera di layar kaca Anda. Ya, sebelum saya berbicara kepada Pak Yunus, kita lihat informasi pemirsa. Kemarin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis ada ratusan titik api di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Ini titik api baru lagi ya. Sejak Selasa pagi kemarin, pantauan satelit Terra juga menemukan ada 502 titik api di Pulau Sumatera dan 712 titik api di Pulau Kalimantan. Saat ini titik api terbanyak di Pulau Sumatera ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan 406 titik api. Dan di Pulau Kalimantan, titik api terbanyak ada di Kalimantan Timur dengan 333 titik api. Pak Yunus, ya, ada ratusan, kalau digabung sudah ribuan titik api baru yang berada di sejumlah provinsi. Ini akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan? Ya, jadi titik api itu sifatnya seperti betul apa yang tadi dikatakan, dia akan padam kalau kena air kan begitu. Nah, kena air itu salah satu yang besar adalah hujan atau atas prakarsa manusia memadamkan dengan contohnya adalah hujan buatan, hujan buatan dan lain. Tapi ya waterbombing paling efisien di sana. Sehingga sepanjang airnya belum menyentuh ke titik api itu ya akan tetap ada begitu. Dari BMKG melihat prediksi cuaca ke depan saat ini hingga ke depan gitu. Akan kita dengar berita baik atau berita burukkah tentang cuaca ini, Pak? Sampai 10 hari ke depan. 10 ini hari? Untuk cuaca ya, 10 hari ke depan kan cuaca. Itu kita belum banyak ada perubahan yang signifikan. Memang ada hujan, di sana-sini ada beberapa hujan. Misalkan hujan masih di hari-hari ini ada di Sumatera bagian utara, misalkan di Aceh, kan gitu ya. Terus Kalimantan bagian utara, Papua bagian utara juga gitu. Tapi belum ke arah lebih selatan.
Jadi misalkan untuk Sumatera bagian selatan ini sampai 7 hari ke depan atau ya sampai 7 hari ke depan itu masih miskin istilahnya, miskin dengan hujan. Karena uap airnya juga lagi miskin. Jadi uap air masih banyak di atas laut saja, di atas laut di sekitar pulau-pulau kita yang besar itu ya lumayan ya. Tapi untuk di atas pulaunya sendiri itu masih relatif rendah. Ini tentu kabar buruk, terutama bagi para warga yang terpapar kabut asap sudah berminggu-minggu bahkan sudah sebulan lebih ya Pak Yunus ya. Sudah diinformasikan atau diberitahukan begitu kepada pemerintah Pak soal hal buruk ini? Memang semua produk dari kita, produk dari BMKG selalu diseminasikan kepada kementerian lembaga terkait, kan di Kementerian Pertanian, terutama Kementerian KLHK, kemudian Unit Kerja Presiden dan lain-lain, sehingga info itu sebetulnya secara operasional selalu kita infokan setiap saat ada perubahan kita infokan. Gitu. Nah, diinfokan ini apakah saat kebakaran saja Pak atau jauh sebelum kebakaran terjadi? Tidak. Jadi kita produk BMKG itu ada yang sifatnya setiap 6 jam ada dikeluarkan, ada yang setiap hari, ada yang setiap 10 hari, ada yang setiap bulan, ada setiap musim. Jadi mana saja itu dikeluarkan. Artinya saya ingin memastikan Pak, saat titik api pertama kali mungkin muncul begitu ya beberapa bulan lalu itu, saat-saat itu juga sebetulnya BMKG sudah menginformasikan kepada pemerintah dan departemen terkait begitu ya. Betul. Pak Yunus, kira-kira apa kabar baik yang bisa kita dengar Pak, selain kabar buruk yang mungkin hujan masih akan miskin terjadi dalam seminggu atau 10 hari ke depan? Ya, betul. Jadi memang kita sudah berjalan, September sudah lewat ke arah Oktober, nanti ke arah November, beberapa lokasi sudah memulai ada awal musim hujan gitu. Tapi nanti ramenya musim hujan itu di seluruh Indonesia ya sekitar Desember, perakiraan dari kami ya, perakiraan dari BMKG begitu. Jadi kita harapkan akan membaik di beberapa saat ke depan begitu. Ya. Pak Yunus, kita mendapat telepon dari seorang warga di Jambi yang saya harap mungkin bisa memberikan informasi yang berguna buat kita di Jakarta. Ada Pak Andi di Jambi. Pak Andi, selamat pagi. Pagi. Ya Pak Andi, silakan ya. Pak. Ya, makasih Bu. Halo? Ya, halo Pak. Bagaimana Pak Andi, mau bertanya atau langsung menyampaikan? Ya, informasi aja Bu. Ya Pak, silakan Pak. Ya, karena di Jambi ini kan kabut asap sudah cukup pekat. Ya, kita harapkan ada inilah action dari pemerintah. Ada action dari pemerintah karena ini sudah hampir 2 bulan Bu. Ya. Kasihan masyarakat kita sekarang sudah banyak yang terkena ispa juga. Ya kita lihat pemerintah belum ada tindakan, apalagi pemerintah pusat kan. Ya. Kami juga masyarakat dari Republik Indonesia gitu loh. Ya, Pak Andi sendiri kalau saya boleh tahu Pak Andi, lokasi di Jambinya apakah juga terpapar kabut asap yang cukup pekat Pak Andi selama ini? Hampir 2 bulan Bu. Hampir 2 bulan, setiap hari menghirup kabut asap? Iya. Pak, saya dengar juga kan sejumlah warga di daerah seperti di Jambi, Palembang, Riau, Sumatera Barat gitu juga sekarang sudah mulai menggunakan oksigen. Apakah di wilayah Anda warga juga sudah mulai menggunakan tabung oksigen untuk membantu pernafasan? Sementara masih belum, Bu. Kita sini. Ya. Pak Andi, apa keluhan-keluhan yang dirasakan Pak Andi selama ini? Ya, selama ini ya saya sendiri juga selama ini sudah mulai terasa sesak napas. Batuk-batuk, ini kan sangat mengganggu kesehatan kami gitu loh. Ya. Kami juga warga negara Indonesia, kok nggak ada tindakan dari pusat buat membantu kami gitu loh. Ya. Oke, ya Pak, secara spesifik mungkin apa harapan Pak Andi untuk dilakukan oleh pemerintah?
Ya, kita harapkan pemerintah ada action lah. Karena kalau berharap dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi, mereka kan anggaran terbatas gitu loh. Artinya Jadi juga selain kalau pemerintah dari- daerah diharapkan membantu, pemerintah pusat juga lebih all out begitu untuk turun tangan. Iya. Karena kita lihat Selama ini kalaupun tidak ada- dirasakan begitu ya Pak ya? Iya, karena kalaupun ada pemboman itu, karena kami ini kan daerah gambut, Bu. Ketika titik api di atas itu padam, di bawah kemungkinan tidak, malah itu menyebabkan asap yang lebih tebal gitu kan. Ya. Pak Andi, kami sangat menghargai sekali Pak Andi telah memberikan informasi kepada kami dan mungkin kita lagi-lagi harus terus berharap agar kabut asap ini segera teratasi. Terima kasih Pak Andi. Ya, pemirsa, pembicaraan mengenai kabut asap ini akan kita lanjutkan sesaat lagi. Saya masih bersama Yunus Subagio, Deputi Meteorologi dari BMKG.